Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervin Bojadi Asmara dengan NIM 0530796695. Prodi Sistem Informasi dari UPBD Jakarta. Di sini saya mau mengerjakan tugas basis data, yaitu membuat sebuah ERD sesuai dengan tahapan di BMP MSIM 420 yang di sini. Pertanyaannya sama, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu mata kuliah dan dosen dapat mengampu minimal satu juga mata kuliah. Pertama, cara pertama yang di sini adalah mengidentifikasi dan menetapkan tabel yang lebih tepatnya. Di sini disebutkan bahwa ada mahasiswa, mata kuliah, dan juga ada dosen, berarti 3. Kan tetapi di sini dikatakan bahwa mahasiswa boleh mengambil satu mata kuliah dalam satu semester. Berarti antara mahasiswa dan mata kuliah itu punya relasi many to many. Berarti kita butuh tabel keempat untuk menyimpan foreign key mereka, relasi mereka. Dan yang kedua, menentukan atribut ya. Ini kayak semisal name, nama mahasiswa, username, tanggal lahir, dan semacamnya. Dan yang ketiga yaitu tadi menetapkan foreign key kayak mahasiswa ID ada di mana, mata kuliah ID, dosen ID, dan semacamnya. Yang keempat, menentukan derajat relasi. Wow, ini menarik nih, karena di sini kita bisa mendefinisikan relasinya kayak bantuan, bantu many, many to many, dan lain semacamnya. Dan yang kelima, melengkapi identitas dan hubungan relasi dengan atribut deskriptif. Baiklah, di sini saya sudah melakukan perkenalan. Yang kedua adalah langkah-langkah praktik. Boleh, saya sudah membuat programnya sekalian, yaitu di .NET. Sini saya sudah membuat suatu entitas, dari ada dosen, ada KRS, ada itu adalah kartu rencana studi mahasiswa, mata kuliah. Setelah saya membuat entity di sini, ditambah di .NET ya lebih tepatnya, saya sekalian membuat konfigurasinya. Semisal contoh kayak mahasiswa. Nah, nama mahasiswa harus maksimal 250 partsar, ada di string ya. Nimnya 50 lah maksimal, enggak terlalu banyak. Prodi karena mungkin ada beberapa prodi yang panjang namanya, jadi saya langsung maksimalkan 250. Kemudian ada angkatan 2020 mungkin 2025 seperti itu. Kemudian di sini saya menyimpan ID primary ID dari mahasiswa di KRS ya, dengan nama mahasiswa ID. Ini teman di sini dengan NIM yang unik. Pun di mata kuliah juga sama, nama MK, nama mata kuliah, udah mata kuliah, SKS, sekalian many to many-nya kan nama mata kuliah ID di KRS. Seperti itu. Dosen juga sama juga dengan identitas yang unik. Setelah itu saya melakukan migration di sini. Itu dia. Dan hasilnya adalah di database. Lihat, set data. Nah, ini dia. Saya kita lihat ERD-nya. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Saya dilihat dosen punya relasi dengan mata kuliah, dosen ID. Ini bisa kita contohkan. Contohnya ya, nanti dosen A dengan matkul A yang matkul B lagi matkul C. Jangan lupa dikatakan bahwa lihat. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1-2 orang dosen. Tadi di database kita sudah menggunakan dosen ID. Jadi kalau ditulis di sini misalnya mata matkul A dosen ID-nya katakanlah 123 misal. Pun sama di sini ya kan. Berarti ini bisa dikatakan kita set. Nah, itu tuh nggak aktif bagus. Ini. Nah, ini dia. Ini dosen A boleh minimal punya 1 mata kuliah, dan 1 mata kuliah hanya boleh memiliki 1 dosen. Seperti ini relasi yang terjadi.
di antara dosen dengan mata kuliah. Kemudian kita coba yang siswa ya, mahasiswa A dengan mata kuliah matkul. Oke. Kenapa kita membuat tabel KRS? Ini ada mahasiswa ID, mata kuliah ID, tahun, nilai, credit by dan semacamnya. Itu tuh untuk kayak tadi tuh. Kalau tadi kayak gini berarti kalau kita buat relasinya langsung ke matkul langsung di mahasiswa ID 114 tidak bisa karena kayak aneh aja gitu, masuk satu matkul hanya dimiliki satu mahasiswa kan tidak mungkin ya. Berarti kita harus membuat tabel terpisah untuk menyimpan ID mereka tuh. Nah, ini juga, ini berarti tidak usah, nggak bisa. Shift B kita zoom ya. Nah, mantap. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, tadi kan kita punya tabel nih, katakanlah ini tabelnya. Katakanlah ini hapus dulu. Tabel KRS bisa. Jadi nanti di sini mahasiswa A ke sini dan ini pun iya matkul A ke sini. Kemudian di dalamnya sini berarti mahasiswa ID katakanlah 104 misal. Silam ya. Nah, yang dimiliki oleh ini deh. Dimiliki oleh matkul A dengan ID misal 15. Satu mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C gitu semua. Nanti matkul A, matkul B ya kan, 6 misal. Seperti itu bisa semua tuh. Jadi bukan cuma A ke A, B ke A, nggak bisa. A ke A, B ke B, C ke C, tidak. Dan di sini AA bisa, AB bisa, AC bisa, AD bisa. Itulah fungsi dari many to many dan tambahan tabel KRS di sini. Cukup mudah juga. Pun saya sudah membuatnya menjadi ERD di DB diagram. Nah, ini lebih maksudnya kalau dilihat, bisa dilihat dosen itu relasi ke mata kuliah. Terlihat ya ada angka 1 dan bintang ya, tadi one to many. Satu dosen boleh memiliki banyak mata kuliah, tetapi mata kuliah hanya boleh dimiliki oleh satu dosen. Di sini beda. Di sini tabel KRS itu relasinya dengan mahasiswa dan mata kuliah. KRS bisa menyimpan 2 ID yaitu Vertical ID, mahasiswa ID dan mata kuliah ID. Seperti yang tadi dijelaskan. Nah, seperti ini tuh. Bisa juga seperti ini berarti sama semua seperti ini. Set. Yep, seperti itulah. Nah, menarik sebenarnya. Karena ini masih penggunaan many to many ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sudah kita semua kelima hal ini, dari mulai mengidentifikasi, menentukan, menetapkan derajat relasi dan melengkapi himpunan itu sudah selesai kita lakukan. Dan hasilnya adalah hal ini, lengkap dengan created by, created date, updated by, updated date, dan is active atau yang bisa kita gunakan untuk soft delete. Baik, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan untuk tugas basis data 1 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian
Dua. Pertama.